Kalian pasti pernah dengar istilah aura maghrib, sebutan untuk orang yang punya kulit gelap. Belakangan, kalimat ini konotasinya jadi negatif karena sering dipakai buat ngejek orang yang kulitnya nggak putih gitu. Kayak sawo matang, tan skin, dan sebagainya. Gue pribadi sebenarnya nggak peduli dengan istilah aura maghrib, aura isya, aura subuh, aura apapun itu, karena ada yang lebih menarik, yaitu alasan kenapa manusia punya warna kulit yang berbeda. Dan kenapa gue harus terlahir dengan kulit sawo matang gitu? Kenapa nggak sawo apa gitu? Ya istrinya kenapa gue harus terlahir dengan warna kulit seperti ini gitu? Setelah gue cari tahu di internet, ini jawabannya. Dalam sains, perbedaan warna kulit itu jadi bagian dari evolusi manusia. Dan ternyata spesies kita Homo sapiens selalu berkulit gelap sejak mereka pertama kali eksis di bumi. Warna kulit cerah justru muncul belakangan pas mereka bermigrasi dan beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Menurut para ahli, Homo sapiens itu asalnya dari Afrika dan mulai menyebar ke benua lain sekitar 70.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Barulah kulit putih berkembang di kemudian hari dan jadi bagian sejarah evolusi. Di sekolah, kita udah belajar kalau manusia itu butuh paparan sinar UV karena itu bisa ngasilin vitamin D yang bermanfaat untuk kesehatan tulang. Tapi kalau terlalu banyak itu jadi berbahaya dan bisa menimbulkan berbagai penyakit, salah satunya kanker kulit. Jadi kita sebagai manusia itu butuh sinar UV yang pas. Tapi masalahnya penyebaran sinar UV di bumi itu nggak merata. Di sekitar garis khatulistiwa tempat kita bangsa Indonesia tinggal, sinar UV-nya itu tinggi. Tapi makin ke kutub levelnya jadi makin rendah. Nah, karena hukum alam ini, manusia purba yang tinggal di sekitar garis khatulistiwa punya lebih banyak pigmen melanin yang bikin kulit mereka jadi gelap. Dan karena itu, mereka bisa tahan dari paparan sinar UV yang berlebih. Tapi minusnya, mereka rentan kekurangan vitamin D. Beda sama mereka yang tinggal di daerah kutub, di mana level sinar UV-nya nggak begitu kuat, mereka punya kulit yang lebih cerah. Kenapa? Karena pigmen melanin dalam tubuh mereka itu nggak banyak. Dan karena itu, mereka lebih gampang menyerap vitamin D dari sinar matahari. Minusnya, kulit mereka itu jadi gampang kebakar dan lebih berpotensi kena penyakit kanker kulit. Kalau kita perhatiin peta radiasi matahari di seluruh dunia dan warna kulit manusia purba itu hampir sama. Ini jadi bukti bahwa perbedaan warna kulit saat itu dipengaruhi lingkungan dan tempat tinggal. Jadi, punya warna kulit gelap di Indo itu wajar sebetulnya dan malah jadi warna kulit yang ideal karena kita terlahir di garis khatulistiwa yang punya level sinar UV cukup tinggi. Inilah jawaban kenapa gue terlahir dengan kulit sawo matang. Ya, karena gue terlahir di Indo. Terus, kenapa ada orang Indo yang terlahir putih? Jawabannya karena genetik dan manusia modern udah punya cara buat nangkal sinar UV berlebih. Contoh produknya ada sunscreen atau sunblock yang sering kita pakai sekarang. Jadi manusia modern gak harus beradaptasi kayak manusia purba lagi. Artinya manusia di zaman sekarang bisa terlahir dengan warna kulit apapun, di daerah manapun, tergantung genetik orang tuanya. Dan itulah kenapa di Indo ada yang terlahir dengan kulit putih atau kulit cerah. Ya mungkin karena beberapa generasi di atasnya emang berkulit putih. Jadi besar kemungkinan keturunannya juga mewarisi genetik yang sama. Pertanyaannya sekarang, kenapa ada manusia yang punya rambut pirang, coklat, dan merah? Ternyata selain punya efek untuk mengubah warna kulit, pigmen melanin juga mempengaruhi warna mata dan rambut manusia, bahkan jaringan saraf. Pigmen melanin itu terbagi jadi 3 jenis. Yang pertama ada eumelanin, zat berwarna hitam dan coklat yang bikin warna kulit, mata, dan rambut manusia jadi gelap. Makin banyak eumelanin, makin gelap juga warnanya. Sebaliknya, kalau jumlah eumelaninnya sedikit, warna kulitnya jadi terang dan warna rambutnya jadi lebih keemasan atau pirang gitu. Dan kurangnya eumelanin di bagian mata bisa membuat warnanya jadi kebiruan atau kehijauan. Yang kedua itu pheomelanin. Jenis melanin ini yang bikin beberapa area kulit jadi warna pink kayak di bagian bibir dan puting. Melanin jenis ini juga bisa membuat warna rambut jadi merah. Biasanya terjadi ketika seseorang punya jumlah eumelanin dan pheomelanin yang sama. Terakhir ada neuromelanin yang bertanggung jawab atas warna jaringan saraf. Biasanya ada di bagian otak manusia. Karena perbedaan warna kulit, rambut, mata, dan sebagainya membuat manusia jadi lebih beragam, akhirnya terbentuklah konstruksi sosial yang kita kenal dengan sebutan ras. Ras itu sebuah ide yang dikeluarkan para antropolog dan filsuf zaman dulu, yang menggunakan lokasi geografis untuk membedakan warna kulit dan mengelompokkannya dalam satu kelompok tertentu yang ya disebut ras gitu. Dampak buruk dari pengelompokan ini tuh
orang-orang di dunia jadi punya pemahaman yang beda soal warna kulit. Dan ketika ada prasangka buruk terhadap satu kelompok, akhirnya terciptalah perilaku diskriminatif yang kita sebut rasis atau rasisme. Kita udah sering lihat kasusnya di internet. Ada yang ngejek orang Asia karena matanya sipit, ada yang ngejek sekelompok orang karena tinggal di negara berkembang, ada yang ngatain orang karena warna kulitnya gelap, dan masih banyak lagi. Sebenarnya dengan adanya pengelompokan ras ini, kita itu sebagai manusia jadi punya kesempatan untuk belajar dan memahami perbedaan. Tapi sayangnya kebanyakan di antara kita justru nggak suka dengan perbedaan itu. Sampai akhirnya kita ada di titik nemu orang-orang yang ngejek kulit gelap dengan sebutan aura maghrib. Padahal warna kulit itu cuma atribut biologis yang dimiliki manusia, bukan sesuatu yang bisa dibanggain atau disesalin juga. Karena itu bagian dari warisan leluhur dan efek dari hukum alam. Terus kenapa orang-orang yang kulitnya putih selalu dianggap lebih cantik? Nah, untuk jawab pertanyaan ini, kita harus balik lagi ke ribuan tahun lalu dan memahami konsep kecantikan. Cantik itu secara universal bisa kita sebut keindahan, dan ini nggak selalu tentang wajah, bisa tentang pemandangan, seni rupa, arsitektur, dan masih banyak lagi. Orang-orang zaman dulu memandang keindahan atau kecantikan itu sebagai sesuatu yang simetris, wajah sisi kiri sejajar dengan sisi kanan, atau gigi yang rapi dan sama rata. Ada juga yang menganggap bahwa kecantikan itu sesuatu yang alami, murni, dan apa adanya. Tapi pada akhirnya itu semua nggak bisa menilai kecantikan seseorang secara menyeluruh. Karena ilmu kecantikan emang kompleks banget. Para filsuf, ilmuwan, dan psikolog aja dari dulu nggak pernah tahu kenapa seseorang bisa dinilai cantik atau kurang cantik. Di peradaban Yunani kuno, sekitar 500 tahun sebelum Masehi, standar kecantikan nomor 1 adalah punya kulit putih pucat yang menyiratkan keindahan dan kemewahan. Mereka yang berkulit pucat itu dianggap bersih dan kaya raya. Logika mereka adalah orang kaya nggak harus kerja di ladang sambil panas-panasan dan akhirnya bikin kulit jadi gelap. Seiring berjalannya waktu, standar kecantikan itu terus berkembang dan faktor yang mempengaruhi perubahan itu adalah kebudayaan. Viren Swamy dalam bukunya yang berjudul Attraction Explained: The Science of How We Form Relationship menganggap bagaimana pandangan ketertarikan termasuk kecantikan justru muncul dari budaya sosial tempat kita tinggal dan tumbuh. Itulah yang membuat pandangan seseorang terhadap kecantikan gak pernah sama. Di Indonesia, pernah ada tren gigi kelinci di kalangan para selebriti. Dan kenapa tren ini bisa muncul? Itu karena banyak orang yang satu pemikiran. Banyak orang yang sepakat kalau wanita bergigi kelinci itu terlihat lebih menarik. Dan akhirnya banyak yang ngikutin tren ini. Tapi karena para selebriti ini kebanyakan tinggal di kota, tren gigi kelinci cuma eksis di perkotaan. Orang-orang dari desa mungkin tahu, tapi karena satu dan dua hal mereka nggak bisa ngikutin tren ini. Intinya, kehidupan sosial dan tempat tinggal juga bisa mempengaruhi pandangan seseorang terhadap kecantikan. Nah, di Indonesia, standar kecantikannya masih berpusat pada kulit cerah atau putih. Karena mayoritasnya masih menganggap warna kulit cerah itu lebih menarik. Dan akhirnya masih ada anggapan bahwa orang berkulit putih itu lebih cantik, rupawan, good looking, dan sebagainya. Kita sebagai manusia terlahir dengan warna kulit yang berbeda karena suatu alasan. Itu adalah warisan leluhur dan bagian dari hukum alam. Kita berhak untuk menyukai orang-orang berdasarkan fisiknya, berdasarkan warna kulitnya. Dengan catatan, kita nggak boleh menghakimi fisik seseorang karena nggak sesuai dengan selera atau standar yang kita yakinin. Kita juga berhak untuk ngikutin standar kecantikan yang ada. Kita berhak berusaha terlihat lebih menarik karena itu nggak salah. Tapi karena hidup ini bukan tentang diri sendiri, kita juga harus menghargai sesama manusia terlepas dari apapun perbedaannya. Karena pada akhirnya kita hanya manusia biasa yang diberi kesempatan hidup oleh Sang Maha Pencipta. Segitu aja untuk video kali ini. Koreksi kalau gue ada salah. Makasih buat yang udah nonton sampai akhir dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.